Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menyertai kami dari pagi hingga malam ini. Tuhan sudah melimpahkan kekuatan-Mu untuk kami, sehingga kami dapat melewati semuanya di hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami. Berikan kami hati yang mengerti akan maksud-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Tertulis demikian: Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang menciptakan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan sanggup melakukan segala perkara. Dalam keseharian, kita mengenal adanya surat kuasa yang ditempeli meterai dan ditandatangani. Surat kuasa berisi pemberian wewenang atau kekuasaan terhadap orang lain atas sesuatu yang kita miliki, atau untuk melakukan sesuatu mewakili diri kita. Kalau kita membuat surat kuasa penjualan misalnya, maka orang yang memegang surat kuasa itu memiliki wewenang untuk menjual apa yang tertulis dalam surat tersebut. Secara rohani, saudara, surat kuasa ini menjadi gambaran bagaimana seharusnya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan memberikan kuasa sepenuhnya kepada Tuhan untuk bekerja atas kehidupan kita. Apalagi, saudara, hidup kita ini sebenarnya adalah milik Tuhan. Dan secara pribadi, pada dasarnya, kita seringkali tidak tahu bagaimana caranya menghadapi berbagai situasi kehidupan. Dalam Mazmur 37 ayat 5 ini dikatakan, Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ayat ini, saudara, berbicara tentang kuasa penyerahan diri. Kalau kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, disertai iman percaya, maka kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Tuhan akan bertindak sesuai dengan rencananya yang sempurna atas kita. Masalah yang seringkali terjadi adalah kita tidak mau menyerahkan hidup kita, atau kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tapi tidak dibarengi dengan kepercayaan kepada Tuhan. Sehingga akhirnya yang ditimbulkan adalah kita khawatir, takut, sebab kita mengambil lagi apa yang sudah kita serahkan, dan kita mulai memikirkan dengan cara pikir kita sendiri bagaimana menjalani kehidupan ini. Namun saat ini, saudara, mari kita berubah. Kita belajar untuk menerapkan firman Tuhan ini, yaitu untuk menyerahkan semuanya dan tunduk kepada apa yang menjadi karya Tuhan dalam hidup kita. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sama hakikatnya dengan apa yang dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 5. Segala kekhawatiran kita harus kita serahkan, dan apa yang kita sudah serahkan jangan kita ambil lagi. Izinkanlah Tuhan bekerja dan berkarya sesuai dengan caranya. Kuasa Tuhan tidak pernah kurang untuk menolong kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Keluaran 14 ayat 14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Ketika kita menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan berperang untuk kita. Ia akan meluruskan jalan kita dan memberikan pimpinan serta menyatakan kuasa-Nya yang ajaib. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari belajar menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ada kuasa dalam penyerahan diri. Saat kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Saat kita berserah, Tuhan bertindak dengan kuasa-Nya untuk menolong kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk kami berserah penuh kepadamu, percaya sepenuhnya, dan kami akan melihat Tuhan bertindak dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan yang seringkali tidak mau menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami ingin mengendalikan semuanya. Kami berpikir dengan memakai akal pikiran kami sendiri. Kami tidak mempercayai Tuhan, dan kami lebih bersandar kepada akal logika kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami juga yang seringkali khawatir, tidak mempercayai Engkau sepenuhnya, bimbang dan ragu kepada janji firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Ajar kami untuk teguh, berdiri di atas iman dan janji-janji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, untuk kami senantiasa berjalan dalam kuasa penyerahan diri. Kami yakin Tuhan, kuasa-Mu sempurna, tangan-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Di sepanjang malam ini, kami mohon berkat dan perlindungan-Mu atas kami. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu, naungi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Segala kekhawatiran kami dan seluruh kehidupan kami serahkan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong dan bertindak atas kami. Tuntun kami selalu ya Tuhan, di dalam jalan-jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat dan damai sejahtera, serta kasih karunia Tuhan selalu berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.